Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang surat Al-Buruj bagian yang kedua, yaitu ayat yang ke berapa? Ayat yang ke-11 ya. Oke, ayat yang ke-11. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannat لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. قال المصنف رحمه الله, berkata mufassir di sini Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, lamma dzakara Allah taala
iqabal mujrimin, dzakara thawabal mu'minin. Wa hadhihi hiya tariqatul Qur'an fi 'ard at-targhib wat-tarhib. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukuman bagi orang-orang yang berbuat kejahatan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pula pahala ganjaran orang-orang yang beriman. Jadi setiap kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana akhir kesudahan, balasan yang setimpal bagi orang-orang yang berlaku kejahatan, berbuat jahat terhadap orang-orang yang berbuat keji kepada orang yang beriman, pasti diiringi gitu ya dengan Allah menyebutkan pahala ganjaran yang akan diterima oleh orang-orang yang beriman. Dan ini termasuk metodologi Al-Quran. Ini termasuk metodologi Al-Quran. Jadi setiap kali disebutkan di dalamnya keadaan orang-orang yang kafir, bagaimana akhir kesudahannya, balasannya kepada mereka, Allah menyebutkan pula ya, apa yang akan menjadi akhir kesudahan yang indah bagi orang-orang yang beriman. Balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Ini yang disebut dengan at-targhib wat-tarhib. Targhib itu artinya motivasi gitu ya. Dorongan. Sekaligus adapun tarhib itu artinya ancaman ya. Jadi ada namanya metode apa? Targhib wa tarhib. Ya, targhib. Ini jangan salah mengucapkan ya. Ya, targhib dengan ghain berasal dari kata raghaba yuraghibu. Ya. Apa artinya targhib kalau dengan ghain? Ya, motivasi, dorongan, ya, sebagai bentuk motivasi atau ya, dorongan bagi orang beriman agar melakukan ya, kebaikan. Ya, targhib yang berasal dari kata raghaba yuraghibu. Ya. Lain halnya dengan rahaba yurahibu. Ya. Jadi kalau targhib tadi menjadikan orang itu berminat, ya, memiliki keinginan, motivasi, ya, kemauan, itu namanya targhib. Ya. Kalau tarhib dengan ha, ya, itu berasal dari kata rahaba yurahibu yang artinya menakut-nakuti, mengintimidasi, ya, memasukkan perasaan takut. Ya, ini tarhib. Nanti ada lagi istilahnya tarhib. Ya. Ini juga kadang salah penempatan ketika biasanya menyambut bulan Ramadan. Tarhib Ramadan. Nah, itu dengan ha. Ini lagi-lagi, ini pentingnya kita belajar apa? Pengucapan yang benar. Ya. Kalau tarhib dengan ha itu kan menakut-nakuti. Ya. Kalau tarhib ini artinya menyambut. Berasal dari kata apa? Rahaba yurahibu tarhiban. Marhaban artinya apa? Selamat datang, menyambut. Ya, biasanya ada kajian tarhib Ramadan atau apa? Tarhib gitu ya. Sering kita. Itu jangan dibaca tarhib Ramadan. Jadi menakut-nakuti. Ya, itu bedanya tarhib dengan tarhib.
Oke ya, jadi beda hak dan hak saja dalam pengucapan, beda maknanya. Tarhib artinya menakut-nakuti, seperti di sini tarhib. Ya. Tatkala disebutkan hukuman, ancaman bagi orang-orang yang berlaku kejahatan, orang-orang kafir yang menindas orang-orang mukmin, mereka diancam, ditakut-takuti, ini namanya tarhib. Kemudian tatkala disebutkan ganjaran pahala yang dijanjikan bagi orang yang beriman, ya, yang diperuntukkan orang yang beriman yang bersabar atas setiap cobaan, ini namanya apa? Targhib, pakai ghain. Ya. Nah, biasanya ada kajian sebelum Ramadan untuk membangkitkan semangat untuk menyambut bulan mulia, bulan Ramadan. Itu tarhib, ya, pakai ha, ya. Ghain, ha. Ini beda maknanya semua. Ya. Baik. Wal Qur'anul Karim mathanin. Al-mathani. Ya, jadi ayatnya diulang-ulang. Jadi tuzkaru fihi al-ma'ani al-mutaqabilah. Makna yang disebutkan di dalamnya itu apa? Saling satu sama lain itu saling apa? Bertemu. Ya. Ya, ada perbandingannya, ada padanannya, gitu ya, atau ada bandingannya. Ya. Jadi kalau disebutkan tentang orang-orang kafir, ya, berarti yang disebutkan tentang orang-orang mukmin. Nah, fayudhkaru fihi 'adzabu ahli an-nar wa na'imi ahli jannah. Ya. Lalu disebutkan di dalam Al-Qur'an itu azab, siksaan bagi penduduk neraka. Bersama dengan itu disebutkan pula, ya, kenikmatan yang akan dirasakan oleh penduduk surga. Disebutkan di dalam Al-Qur'an kriteria orang-orang yang beriman, dan bersama dengan itu disebutkan pula kriteria orang-orang yang kafir. Apa tujuannya? Min ajli an yakuna al-insanu sa'iran ila Allah ta'ala bainal khawfi war raja. Tujuannya tidak lain agar manusia itu berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu ada keseimbangan antara rasa cemas, takut dengan rasa harap cemas. Ketika seorang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, itu menghadapkan wajahnya, dirinya itu seimbang antara rasa takut dan rasa harap, khauf dan raja. Faya'rifu ni'matallahi 'alaihi bil Islam. Sehingga seseorang itu tahu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan kepadanya dengan agama Islam. Wa yazdadu nasyatan fi ta'atillah. Sehingga semakin menambah semangat di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Wa ya'rifu hikmatallahi ta'ala fi wujudi haula'il kafirin. Dan mengetahui kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang Allah Subhanahu wa taala adakan di dalam, ya, dengan adanya orang-orang kafir yang mereka berbuat keji, ya, supaya apa? Wa yazdadu hadaran min dzalik, supaya manusia itu semakin berhati-hati, mewaspadai akan hal itu. Jadi inilah tujuan di balik metodologi Al-Qur'an, at-targhib wa tarhib. Di dalamnya ada at-targhib wa tarhib. Ya. Ada motivasi, ada ancaman, supaya ada keseimbangan antara rajanya, rasa harapnya, dan
khaufnya, ya, rasa takutnya. Dan memang demikianlah ya di dalam kita beribadah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu harus dibangun ibadah kita ya, atau ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala antara dua hal ini, al-khauf wal raja. Sebenarnya ada satu lagi unsur lagi yang harus kita penuhi di dalam melakukan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-mahabbah. Dengan adanya rasa cinta. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ya sedikit di antara metodologi Al-Qur'an yang harus kita ketahui ya. Bagaimana di dalamnya terdapat at-targhib wa tarhib ya. Dan masih banyak lagi metodologi Al-Qur'an yang perlu kita pelajari kaitannya dengan kajian tafsir kita. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa meskipun orang-orang yang beriman itu diperlakukan dengan keji, dengan zalim, bahkan mereka dibunuh, sesungguhnya ya itu merupakan kebaikan bagi orang beriman. Bagaimanapun orang-orang mukmin itu disiksa, bahkan dibunuh dengan kejinya, dengan sangat sadisnya, tetap di balik itu ada hikmah, kebaikan bagi orang-orang yang beriman. Ya, sebagaimana yang kita saksikan di dalam kisah Ashabul Ukhdud itu ya. Betapa kejinya orang-orang kafir itu menindas, menyiksa orang-orang yang beriman. Kezaliman yang nyata. Tetapi bagi orang yang beriman ya, bagi orang yang beriman itu tetap ada apa? Kebaikannya. Bagaimanapun bagi orang yang beriman ada kebaikan di balik ya, kejadian yang mengerikan itu. Pertama karena Allah Subhanahu wa taala ingin menyegerakan agar orang-orang yang beriman itu mendapatkan kelezatan dan kenikmatan dengan cara Allah Subhanahu wa taala mematikan mereka, daripada mereka terus hidup ya tanpa adanya kenikmatan yang mereka rasakan. Allah segerakan kematian bagi mereka, meskipun dengan cara yang begitu sadis, mengerikan, yaitu dengan cara dibakar. Tetapi sesungguhnya begitu mereka meninggal dunia, mereka akan langsung mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti bagi orang-orang yang beriman ada taman-taman surga, ada kebun-kebun yang indah yang berisi buah-buahan, di dalamnya berisi kenikmatan yang tiada tara, kelezatan yang mereka harapkan. Jannat, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka jannat, surga, surga ya, kebun-kebun, taman-taman yang begitu mempesona, yang kenikmatan dan kelezatan yang di dalamnya tiada tara. Tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai.
Di antara faidah bacaan Al-Quran tadi, kita berhenti di lahum jannat. Ya, secara ikhtiari, karena mungkin nafas kita terbatas, kita berhenti di lahum jannat. Barangkali kita mungkin mendapati ada yang berhenti di tajri. Ya. Karena mungkin kalau sampai al-anhar mungkin agak kepanjangan potongannya, ya. Apalagi bacanya dengan pelan. Berhentinya di tajri. Secara ittirari sebagaimana yang kita pelajari di tahsin tilawah, tidak masalah. Secara ittirari karena kehabisan nafas di situ. Mau sampai berhenti di al-anhar langsung tidak kuat, berhentinya di tajri. Tetapi kalau secara ikhtiyari waqafnya di tajri, ini kurang tepat. Dan ini sering tidak disadari. Ya. Apalagi orang yang mungkin awam, ya, akan hal ini. Para penuntut ilmunya atau para penghafal Qur'annya saja kadang berhenti pada kata tajri. Sampai pada tingkatan mungkin penghafal Qur'an yang sudah ikut musabaqah sekalipun, itu kadang berhenti di sini. Padahal secara makna kurang tepat. Bagaimana kata tajri itu dikaitkan dengan al-anhar. Yang mengalir itu adalah sungai-sungainya, bukan taman-tamannya. Kalau umpamanya berhenti, ya, paham kan? Ya. Kalau berhenti nih, lahum jannatun tajri, bagi mereka taman-taman yang mengalir. Sehingga kita menangkap, ya, apa? Seakan-akan yang mengalir itu apa? Surganya. Padahal yang mengalir itu adalah sungai-sungai di bawahnya, ya. Gitu. Makanya tadi kita secara ikhtiari, ya, kita dengan sengaja memilih berhenti di sini itu agar apa? Maknanya sempurna. Mungkin kalau kita langsung sampai al-anhar agak kepanjangan, tidak panjang, ya. Ya. Kita potong di situ di kata jannat supaya maknanya sempurna. Baru kemudian kita ibtida idhafi dari lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Ya, ini penting, tidak penting gitu, ya. Ya. Jadi memilih potongan ayat ini penting. Ya. Nah, lahum jannat, bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ini tentu targhib tersendiri. Sebenarnya bagi orang yang beriman dan beramal saleh itu akan bertambah semangatnya cukup dengan yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan bahwa bagi mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, atau di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kalau berbicara tentang surga, jamaah sekalian rahmati oleh Allah, mungkin hati kita atau jiwa kita akan terbang. Kita dibawa kepada keindahan yang tidak ada padanannya di dunia. Kenikmatan di surga sebagaimana yang kita bahas di surat-surat yang di juz amma yang tentang surga itu kan, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatannya tiada tara, karena memang tidak ada padannya di dunia, tidak ada padanannya di dunia. Kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, bahkan belum pernah terbesit dalam hati seseorang. Kita berbicara tentang surga yang itu dijanjikan kepada orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, siapakah orang yang beriman itu? Orang-orang yang beriman yang dimaksud di sini adalah mereka yang mengimani Allah Subhanahu wa taala. Ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada para malaikatnya,
kitab-kitab sucinya, para rasulnya dan hari akhir, serta beriman terhadap al-qadar khairihi wa syarrihi, ya, baik dan buruknya. Inilah iman, inilah keimanan yang Nabi SAW tafsirkan tatkala beliau ditanya oleh malaikat Jibril tentang apa itu iman. Nabi SAW bersabda, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi itulah keimanan sebagaimana yang dijelaskan, ditafsirkan oleh Nabi SAW dalam hadis Jibril yang cukup panjang, penuh dengan faedah di dalamnya. Hadis yang di dalam matan Arba'in itu hadis kedua. Ya. Ya. Adapun wa amilus salihat, mereka yang beramal saleh. Tadi keimanan, ini sekarang amal saleh itu apa? Apa yang dimaksud dengan amal saleh? Mereka yang beramal saleh, fal muradu amilul a'malus salihah, mereka yang mengerjakan amal saleh, dan amal saleh itu dikatakan saleh, amal itu dikatakan saleh, hiyallati buniyat 'ala al-ikhlas lillah wa ittiba'i syari'atillah, adalah amalan yang dibangun di atas keikhlasan kepada Allah dan mengikuti syariat Allah. Faman 'amila 'amalan asyraka bihi ma'allahi ghairah fa'amaluhu mardudun 'alaihi. Barang siapa yang beramal, melakukan amalan yang dia menyekutukan Allah dengan selainnya, maka amalannya tertolak, tidak dapat dikatakan sebagai amal saleh. Ya. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam فيما يرويه عن ربه أنه تعالى قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. Ya. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku paling tidak butuh, ya, dengan kesyirikan, ya, dengan sekutu, ya. Apa di situ disebutkan? Perserikatan di antara orang, ya, para pengaku syirikat atau orang-orang yang menyekutukanku. Kata Allah, man amila amalan, barang siapa yang beramal asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Barang siapa yang melakukan amalan kesyirikan, dia melakukan amalan yang di dalamnya ada kesyirikan, seseorang menyekutukanku dengan selainku, kata Allah, taraktuhu wa syirkah, aku akan tinggalkan dia beserta dengan kesyirikannya. Jadi ini kunci yang pertama atau kriteria amal itu saleh itu keikhlasannya. Ya, jadi keikhlasannya, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kesyirikan di dalamnya. Tidak ada riya, tidak ada sum'ah di dalamnya. Baru dapat dikatakan itu saleh. Dari sini kita dapat memahami kalau orang berbuat baik saja tidak cukup. Tapi pelakunya melakukan kesyirikan, apalagi kekufuran, maka tidak dapat dikatakan sebagai amal saleh. Betapa sering kita melihat orang kafir atau orang musyrik melakukan kebaikan. Ya, yang dilakukan kebaikan, tapi apakah dapat disebut amal saleh? Tidak. Karena pelakunya apa? Berbuat syirik. Ya. Maka dari sini butuh keikhlasan supaya amal tersebut dikatakan sebagai amal saleh. Ya, berdasarkan sabda Nabi SAW yang
Beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, ini berarti hadits qudsi. Wa ammal mutaba'ah, adapun mutaba'ah atau ittiba', mengikuti meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini menjadi syarat yang kedua atau kriteria amalan itu dapat dikatakan amal saleh setelah amalan itu dilakukan dengan ikhlas, ya, tidak ada syirik di dalamnya, maka harus mengikuti syariat Allah dengan mengikuti meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan amalan tersebut. Jadi amalannya dilakukan sesuai dengan tuntunan atau tidak. Fa inna man 'amila 'amalan laisa 'ala syari'atillah fa innahu batilun mardud. Sama saja orang yang melakukan amalan, ya, tidak di atas syariat Allah, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah amalan yang batil, yang tertolak. Walaupun orang memandangnya itu baik. Ya. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Ini hadis yang agung. Ya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada dasarnya, maka dia tertolak. Ya. Tidak berada di atas perkara kami atau tidak sesuai dengan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuntunkan, maka bagaimanapun baiknya orang melihatnya begitu indah gitu ya, tetap akan tertolak kalau amalan tersebut tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW atau tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa bina'an 'ala dzalik takunu ibadatul mura'i alladhi ya'budu Allah lakin yura'i an-nas. Ay yudhhiru al-ibadah liyarahu an-nas fayamdahuhu wa huwa la yurid taqarrub ila an-nas. Yurid taqarrub ila Allah, lakin yuridu an yamdahu an-nas ala taqarrubihi ila Allah wa ibadatihi lillah. Fa hadha mura'in wa 'amaluhu mardudun aidan. Ya, berdasarkan hadis ini atau ya, maka ibadahnya orang yang berbuat riya, ya, yang dia beribadah kepada Allah hanya saja dia ingin ibadahnya dilihat oleh orang, riya gitu ya. Jadi dia menampakkan ibadah, tetapi agar supaya orang lain atau dilihat sama orang, ya, supaya orang itu melihat bahwa dia melakukan ibadah, dia beribadah kepada Allah, lalu kemudian orang itu menyanjungnya, memujinya. Bukan berarti orang tersebut ingin bertakarrub kepada atau mendekatkan diri kepada manusia, makhluk, tidak. Dia menginginkan takarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menginginkan atau dia ingin dengan ibadah tersebut mendekatkan diri kepada Allah, tapi dia bersamaan dengan itu agar disanjung, dipuji sama orang, dilihat sama orang. Ya. Dengan taqarrubnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka yang demikian ini, ya, dia adalah seorang yang berlaku riya. Kalau orang dari awal itu sudah taqarrubnya kepada manusia supaya, ya, itu sudah bukan riya lagi. Itu sudah apa? Syirik, ya. Jadi kalau orang melakukan ibadah bukan ditujukan untuk bertakarrub kepada Allah, ya, tapi tujuannya agar supaya apa? Dia dianggap, ya, apa namanya, orang yang baik. Jadi niatnya sudah bukan karena apa Allah lagi. Ya, dengan ibadah tersebut dia ingin agar, ya, mendapatkan tempat di hati manusia. Sudah bukan karena Allah lagi, ini bukan riya lagi, namanya sudah syirik. Ya. Nah, kalau riya ini dia melakukan ibadah tujuannya kepada Allah, tapi apa? Juga ingin dilihat, ya, dan dipuji oleh manusia. Nah, amalan orang yang riya seperti ini juga tertolak. Dan yang patut untuk kita renungi bersama, kadzalika man takallama bi kalamin qur'ani aw dzikrin
Bahkan sampai pada orang yang berbicara dengan Al-Quran atau ya dia membaca Al-Quran dengan meninggikan suaranya, sum'ah tujuan, agar orang itu mendengar bacaannya, sehingga orang menyanjungnya, Masya Allah, fasih bacaannya, luar biasa ya, suaranya indah gitu ya. Pokoknya kalau Ustaz Fulan membaca ini, saya jadi ingat Allah, saya jadi ingat surga. Itu yang dijadikan tujuan oleh orang yang membacanya. Ini juga termasuk apa? Mura'in ya. Orang yang berbuat riya, amalannya tertolak. Karena yang demikian itu sama saja dia ya melakukan syirik. Walaupun itu mungkin syirik kecil ya, tetapi ya tetap harus dihindari. Ya, kalau seorang beribadah kepada Allah, tujuannya ya kepada Allah, tapi juga apa? Ingin dilihat dan disanjung, dipuji oleh manusia. Amma man ta'abbada lin-nas fahadha musyrikun syirkan akbar. Adapun yang beribadah, bertaqarrub ya, tidak kepada Allah tapi kepada manusia, maka ini merupakan orang yang musyrik dengan syirik yang akbar ya. Seperti orang yang salat ya di hadapan orang lain ya, karena ingin menyanjungnya, mengagungkannya ya. Salatnya untuk orang tersebut, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ruku', dia sujud untuk orang yang diagungkannya, maka ini syirik akbar. Orang tersebut telah melakukan syirik akbar yang dapat mengeluarkan dia dari ajaran Islam. Wa man ibtada'a fi dinillahi ma laysa minhu. Barang siapa yang melakukan perbuatan bid'ah, sesuatu yang diada-adakan di dalam agama Allah yang tidak ada tuntunannya. Di sini al-mu'allif menyebutkan seperti orang yang melakukan zikir tertentu di waktu tertentu. Jadi mengkhususkan waktu dengan zikir tertentu ya. Fa inna dzalika la yuqbalu minhu. Maka yang demikian itu zikirnya tidak diterima. Hatta walau kana dzikrullah law kana tasbihan aw tahmidan aw takbiran aw tahlilan. Ya, sampai kalaupun itu zikirnya kepada Allah dengan tasbih, tahmid ya, dalam bentuk tasbih, tahmid, takbir atau tahlil, walakinnahu rattabahu ala wajhin lam tarid bihi sunnah, fa inna dzalika laysa maqbulan 'inda Allah 'azza wa jalla. Ya, zikir dalam bentuk tasbih, tahmid, takbir atau tahlilnya itu dilakukan dengan cara yang khusus ya, pada waktu yang khusus yang itu belum pernah ada ya sunnahnya dari Nabi SAW, maka itu amalannya tidak dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang melakukan amalan demikian ya, artinya dia melakukan amalan yang tidak Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya perintahkan. Fal muhim anna Allah ishtarata ma'al iman al-amal salih. Yang terpenting di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini ya mensyaratkan iman itu harus dibarengi dengan amal saleh. Ya.
Iman saja tanpa amal soleh tidak cukup. Sebagaimana amal soleh saja tanpa dibarengi dengan keimanan tidak cukup. Ini ya dua syarat agar seseorang mendapatkan surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Ya. Makanya di sini kalau kita mendapati ayat innal ladzina amanu ya digandeng dengan apa? Wa amilus shalihat. Ya. Supaya kita mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, maka syaratnya dua. Beriman dan beramal saleh. Ya. Beriman dengan keimanan yang benar dan beramal dengan amalan yang saleh. Sebagaimana katanya tadi, syaratnya harus ikhlas dan mutaba'ah, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang menjadikan kita ini fokus terhadap perkara akidah. Ya. Kalau kita mengatakan akidah kita Islam, ya, tetapi amalan kita tidak sesuai dengan apa yang kita yakini, akidah saja tidak cukup, harus dibarengi dengan apa? Amal saleh. La budda min amalin. Ya. Kita membutuhkan amalan yang menunjukkan apa? Jangan dipisahkan, akidah itu urusan hati. Begitu kan? Ini kalau yang mengatakan orang yang apa namanya? Orang yang mungkin bertitel ya, orang yang terpandang, wah, seakan-akan ya, apalagi dengan retorika yang bagus. Urusan akidah, urusan hati, begitu kan sering kita mendengar. Ya, sesuai dengan apa keyakinan masing-masing. Ya, kita nggak usah ikut campur gitu kan. Ya, ini berbahaya. Ya, seperti yang dirumuskan oleh orang liberal. Itu seakan-akan antara akidah dan amal itu dua hal yang berbeda. Ya. Urusan akidah masing-masing gitu kan ya. Maka ketika kita mengatakan ya akidah kita Islam, maka amalannya juga harus saleh. Ya. Amalannya juga harus apa? Saleh. Karena li'anna Allah yaqrunu da'iman bainal iman wal 'amal salih. Bainal 'amal salih, al-mutadammin al-aqidah wa bainal 'amal salih. Allah senantiasa selalu menggandengkan antara keimanan yang tercakup dalam akidah, ya, keimanan, akidah itu keimanan, dan amal saleh. Supaya memang ya orang itu yang memiliki akidah salihah, ya, akidah Islamiyah, akidah Islam, maka tidak mencukupkan hanya sekedar keyakinan saja, ya, tapi harus diwujudkan. Ya, kalau orang Jawa apa bilang, ngejawantahkan, ya, diaplikasikan dalam amal saleh, yang baru seseorang itu dapat dikatakan mukmin billah, ya, betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau memiliki keyakinan atau akidah Islam. Wallahu ta'ala alam. Ya, makanya di sini menurut pendapat yang paling kuat di antara pendapat para ulama, orang yang meninggalkan salat itu kafir, kufran mukhrijan anil millah, dengan kekufuran yang dapat mengeluarkan dia dari agama. Ya, karena tidak cukup dia hanya meyakini, ya, akidah Islam, tapi dia tidak sholat, ya, dia meninggalkan sholat. Ini kan artinya dia memiliki keyakinan tapi apa? Meninggalkan amalan. Wallahu ta'ala. Ya, baru satu ayat aja ya. Silakan muadzin kumandangkan azan dulu. Kita kita tuntaskan ayat yang ke-11 ini. 10 apa 11 ini? Yang ke-11 ya. Ya.
Allah berfirman, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Bagi mereka orang yang beriman dan orang amal saleh itu surga-surga, taman-taman, ya, kebun-kebun yang indah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Kata-kata lahum ini menunjukkan bahwa surga ini diberikan kepada mereka orang yang beriman dan beramal saleh itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini kapan diberikannya? Ba'dal ba'ats, setelah kebangkitan. Ya, tentu bagi orang yang tidak mengimani ada kebangkitan ya tidak dapat apa-apa. Ya, karena dia tidak mengimaninya. Ya, fa innahum yadkhuluna hadhil jannat allati fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Ya, tentunya surga-surga itu ya, yang akan diberikan kepada orang beriman dan beramal saleh itu belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam benak atau hati manusia seorang pun. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 17, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Ibaratnya kalau kita ini mendapatkan sesuatu itu yang surprise, ya, belum pernah terlintas sebelumnya, ya, karena tidak ada satu jiwa pun yang tahu, ya, tidak ada yang tahu hakikatnya. Mungkin namanya, ya, kita tahu kenikmatan-kenikmatan dalamnya, ya, taman-taman, kebun-kebun itu kan kita tahu secara namanya saja di dunia ini. Tapi hakikatnya, ya, wallahu ta'ala alam, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, laisa fid dunya syai'un mimma fil jannah illa al-asma' faqat. Ya, di dunia ini tidak ada sesuatu yang ada di surga, ya, selain hanya sekedar namanya saja. Ammal haqa'iq fa hiya ghair ma'lumah. Adapun hakikatnya sama sekali tidak ada yang mengetahuinya secara pasti. Ya, memang demikianlah supaya agar orang-orang yang mendapatkan surga itu seperti orang yang mendapatkan surprise, ya. Jadi surga sebagaimana yang Allah firmankan tadi, ya, Allah gambarkan, itu tidak ada orang yang tahu. Atau kalau di surat Muhammad itu Allah berfirman, mathalul jannati allati wu'idal muttaqun, perumpamaan taman surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa itu, fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharum min asalin musaffa. Perumpamaannya di sana di surga itu ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai dan air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai khamr, anggur yang namun tidak memabukkan, yang itu lezat rasanya bagi orang-orang yang meminumnya. Wa anharum min asalin musaffa, dan ada surga-surga atau sungai-sungai di dalam surga yang mengalir bawahnya itu adalah sungai-sungai yang berasal dari madu yang murni. Tentunya hal semacam ini hanya sekedar nama. Hakikat yang sebenarnya tentu tidak akan sama dengan apa? Madu di dunia dan madu akhirat. Khamr di dunia dengan khamr di akhirat tidak sama. Ya. Begitu pula tidak akan sama antara susu di dunia dengan susu nanti di akhirat. Akan tetapi demikianlah sungai-sungai yang ada di dalam surga, yang ini merupakan gambaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita membayangkannya saja sudah, wah, tadi di bawah terbang, ya. Kita membayangkannya saja sudah, wah, indah sekali, nikmat sekali. Belum merasakan, apalagi kalau sudah merasakan. Tentu keindahannya atau kenikmatannya akan melupakan segala, ya, kesusahan, apa segala yang, ya. A'dadtu li'ibadi salihin, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadits qudsi.
Aku sediakan bagi orang-orang yang saleh, hamba-hambaku yang saleh, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Jadi ungkapan ini berasal dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Aku siapkan, ini menunjukkan bahwa surga beserta dengan kenikmatannya sudah Allah ciptakan. Karena kata Allah, a'adatu li'ibadi as-salihin. Telah aku persiapkan, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh, yang beramal saleh tadi ya. Ma la ainun ra'at, apa yang belum pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan apa yang belum pernah didengar oleh telinga, wala khatar ala qalbi bashar, dan apa yang belum pernah terlintas dalam hati manusia. Ya, lianna fiha minan na'im ma la yatasawwaruhu al-insan. Karena di dalam surga ada kenikmatan yang belum pernah digambarkan oleh manusia. Ya, sekali lagi itu hanya nama saja. Hakikatnya sebenarnya kalau orang itu sudah masuk ke dalam surga. Tapi kita mengimaninya dengan sepenuh hati kita. Ya, sama sekali tidak ada keraguan di dalamnya, dan memang tidak sepantasnya kita meragukan apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Dzalikal fawzul azim. Yang demikian itu merupakan al-fawz al-kabir, kemenangan yang besar, kemenangan yang agung. Jadi kalau kita di dunia merasakan kemenangan, ya itu tidak ada apa-apanya. Kemenangan sesungguhnya, kemenangan yang besar itu adalah ketika seseorang mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dari surganya beserta dengan kenikmatannya. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala ini ditutup dengan dzalikal fawzul kabir, memberikan makna kemenangan, kesuksesan yang sesungguhnya. Jadi kalau orang merasa sukses di dunia, berhasil dalam pertarungan, dalam persaingan, ya, kemudian dia menang, ya, sejatinya dia belum menang sesungguhnya kalau dia belum mendapatkan surga dan selamat dari api neraka. Maka al-fawzul kabir, kemenangan yang besar itu yang di dalamnya seseorang selamat dari apa yang dikhawatirkan, yang ditakutkan, dan mendapatkan apa yang diinginkan, diharap-harapkan. Itulah al-fawz, kemenangan sejati. Apa yang sebenarnya yang ditakutkan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala? Masuk ke dalam neraka. Apa yang paling diharapkan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman? Surga. Maka kemenangan hakiki, kemenangan yang besar sesungguhnya itu bukan apa yang dirasakan, kemenangan itu, keberhasilan itu, kesuksesan itu di dunia. Ya. Tapi ketika nanti di akhirat seseorang itu dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, itulah kemenangan sejati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sejatinya dia adalah orang yang faz. Apa artinya? Orang yang beruntung, orang yang menang, orang yang berhasil, yang sukses sejati. Wallahu ta'ala alam. Semoga kita semua dimasukkan ke dalam orang-orang yang mendapatkan kemenangan yang hakiki, kemenangan yang besar dengan meraih surga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.